Oke, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Sudah lama saya tidak pernah upload video. Oke. Nah, ini saya kedatangan timbangan timbangan legend ya, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang punya timbangan legend kayak gini sebenarnya apa ya? Cuman untuk jadi koleksi sih sebenarnya. Kalau buat penimbangan ya, ini untuk rekomendasinya buat teman-teman semuanya untuk eh, untuk bertransaksi pakai timbangan ini sebenarnya bagus kalau kualitasnya jauh lebih bagus dibandingkan timbangan yang produk-produk sekarang ya, yang munculan tahun-tahun sekarang. Nah, yang membedakannya timbangan yang sekarang dengan timbangan yang legend ini, timbangan yang lama itu teman-teman, yang perlu kita ketahui itu dari bahannya udah berbeda ya teman-teman ya. Dari bahannya berbeda. Di mana perbedaannya antara timbangan yang sekarang dengan yang tahun di bawah 90-an itu, yang membedakan itu besi daripada pipa ini asli kuningan ya, tidak ada pipa tambahan di dalam ini, pipa olo gitu ya, besi bulat gitu aja nggak ada. Ini asli batangannya kuningan ya teman-teman ya. Ini juga kuningan, ini kuningan semua, tapi warnanya tidak, karena timbangan udah lama sekali dan yang punya dulunya udah ninggal, nggak ada lagi. Ini tinggal generasi penerusnya teman-teman ya. Nah, ini terus satu kualitas ini yang teman-teman ketahui, yang tidak tahu namanya bantalan timbangan itu. Kalau saya bilang sih bantalan aja karena ada bahasanya sebenarnya. Petit atau kata orang tuh apa ya namanya ya. Pokoknya bahasanya bahasa inilah zaman dulunya gitu. Kalau zaman sekarang saya menyebutnya ini bantalan pisau, ini pisaunya ya. Ini yang namanya pisau teman-teman ya, ini nggak perlu ditanya lagi, dari video ini sudah saya beritahu ini adalah namanya pisau. Pisau timbangan ini fungsinya buat penggerak atau, dan ini nol ya teman-teman ya. Ini pisau nol, ini pisau maksimum rata-rata ya perskalanya ini di sini. Jadi penyetelannya ada di sini. Kalau ini tidak bagus, ini tidak bagus, ini tidak bagus, ini berarti belum sempurna nanti hasil daripada penimbangannya. Bisa seret, bisa lengket, itu segala macam. Nah, kenapa saya bilang ini kualitasnya bagus teman-teman ya? Ini sepuhannya itu di zaman dulu ini mungkin pakai besi baja ya, pir baja atau bagaimana ini. Keras, jadinya keras. Nah, yang perlu kita ketahui lagi teman-teman, kualitas baja bantalan dengan pisau itu berbeda teman-teman ya. Yang harus kita ketahui, ini bantalan lebih keras dibandingkan pisau untuk sepuhnya supaya tidak lengket ya teman-teman ya. Kalau pisau lebih tajam daripada bantalan, nanti dia makan di istilahnya makan ya, jadinya gigit ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Nah, jadi banyak sekali teorinya teman-teman untuk menyervis ini. Ini timbangan nih udah lama sekali ya. Kita lihat aja tahunnya. Kita lihat aja tahunnya. Nih. Tahun 58 teman-teman nih. Tahun 58 lihat. Mana ini enggak nampak ya? 58 ya. Tahun 58. Saya belum lahir. Saya 86. Berarti 11 tahun ya. 11 tahun selisih sama saya. Baru saya lahir. Timbangannya sudah ada teman-teman. Zaman masih di mana-mana, belum bisa kemana-mana lah istilahnya gitu. Nah, jadi timbangan ini teman-teman hanya bagusnya itu buat nimbang getah ya. Kalau zaman sekarang itu, dulunya ini kan timbangan getah, belum ada sawit. Jadi inilah penimbangan dulu padi ya. Itu karena nimbangnya sekali-sekali teman-teman. Kalau sawit itu hampir seminggu sekali itu menimbang terus ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau timbangan kayak gini biasanya yang dikeluhkan oleh pada anak buah ya teman-teman ya. Anak buah itu malas bawa timbangan seperti ini karena ini berat dibandingkan timbangan yang zaman sekarang. Zaman sekarang itu kapasitas beratnya berapa ya? Pokoknya di bawah 10 kilo. Kalau ini bisa mencapai di atas 10 kilo. Jadi sangat berat. Jadi pernah konsumen saya beli sama saya timbangan seperti ini, timbangan tua. Saya bilang bagus, pisau bantalan bagus. Kalau untuk kualitasnya lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan timbangan yang sekarang. Tapi berat, saya bilang gitu. Ternyata dia tetap beli, tetap masih kekeh beli kan, karena dia mungkin suka dengan kualitasnya ya. Nah, tapi yang tidak setujunya lagi itu anak buahnya teman-teman ya.
anak buahnya ngeluh kalau timbangannya berat, saya capek, naik turun ke motor, naik turun ke eh, tempat penimbangan itu, apa namanya, jengklitannya itu ya teman-teman ya, TPH-nya itu. Nah jadi timbangan ini lebih bagus buat nimbang kayak getah di tempat kayak gitu misalnya, kayak gitu. Ya teman-teman ya, ini sangat langka sekali timbangan ini. Saya baru menemukan di mana saya nyerpis timbangan, baru menemukan timbangan ini. Dari berapa lama saya nyerpis timbangan baru menemukan timbangan ini teman-teman ya. Selainnya itu tahun 90, terus 86, ya kan, 86 tuh saya udah pernah nemuin, 86, 87, 88 sudah pernah nemuin. Nah ini yang 58 ini baru sekali ini teman-temannya, dan modelnya juga uniknya ada kayak gini. Ini kecil, nggak perlu banyak-banyak kayak yang sekarang ini besar, ininya besar, ini kecil. Unik sih, kalau buat koleksi sih nggak masalah, bagus lah ini. Kalau buat nimbang ke lokasi-lokasi kayaknya itulah deh, jangankan kita anak buah ngeluh, kita pasti akan ngeluh ini kalau bawa timbangan seberat ini ya teman-teman ya. Oke, untuk merekomendasikan timbangan yang tahun 58 dengan tahun yang sekarang ini tuan. Jadi untuk kualitas lebih bagus ini, kalau untuk kita pakai berat ya teman-teman ya. Nanti ini kita servis lagi, kita cerengkan lagi seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya yang tentang mengenai servis timbangan ya, menjadi bersih dan mengkilat, dan ini nanti bisa menjadi kuning lagi. Saya pakai bahan untuk menghilangkan ini ya, yang hitam ini nanti akan menjadi kuning, dan nanti kita lihat aja hasilnya. Kalau untuk bantalan sama pisau, lihat teman-teman, itu sudah saya rapikan semua, tidak ada berparit lagi. Pisaunya juga sudah saya tajemin. Saya tidak perlu nyepuh lagi teman-teman ya. Yang untuk kali ini saya kasih tahu, saya tidak nyepuh lagi karena ini sepuhannya udah bagus, bantalan juga bagus, dan bantalannya ini beda sekali dengan timbangannya sekarang. Kalau bantalan sekarang itu wajib dibuang ya teman-teman, wajib dibuang dan digantikan baru, lalu disepuh kembali. Lihat ini, lihat nih, ini bantalan nih contoh bantalannya kan jelek nih. Nah nih, sudah nggak rapi lagi, sudah berparet ya, lihat aja udah berparet. Kalau ini kita ratakan lagi teman-teman, jadi tembus di lubang ini nanti teman-teman, jadi di lubang ini nanti nampak dari sini, jadi makanya ini dibuang. Jadi sangat repot ya teman-teman yang memperbaikinya, bukan gampang. Kita harus nempah yang model seperti ini sesuai ukurannya ini, nanti baru kita sepuh kembali, baru kita pasang kayak gitu. Kita pasang di sini ya teman-teman ya. Nah di sini, nah ini contohnya. Jadi di video ini bukan saya memberikan bagaimana ngetok-ngetok lagi bagaimana ini. Nah kemarin itu ada di komentar bertanya apa sih cook ya teman-teman. Ini cook saya. Cook ini untuk mengencangkan gimana timbangan ini. Ini ada pisau. Ini kita cook tepi-tepinya, namanya cook. Gunaannya untuk mengencangkan. Kalau ini hanya diblusukkan aja kayak gitu pisaunya, ini longgar teman-teman ya, longgar. Nah inilah cook untuk mengencangin pisau ini. Nah mengencangkan pisau ini. Dan satu lagi, kalau misalnya ini batangan ini teman-teman, ini goyang, batangan ini goyang, ini kita cook aja keliling ini. Nah untuk kekuatannya nggak bisa jamin. Yang jelas kuat, tapi kalau di lokasi kita asal-asalan, ininya digantung di sana terus ditaruh di jok motor, kan jadi beratnya berat ujung sama berat sini, jadi otomatis patah. Jadi kebanyakan orang salah menggunakan timbangan ini. Nggak akan patah kalau ini bebannya ini nggak ditaruh di sana sama sana, terus taruh di dalam di jok, atau ini pokoknya jangan di ujung, karena nanti kalau di ujung berat ya. Bila perlu ini tek, nah langsung diikat biar jangan bergerak-gerak, baru taruh di motor supaya awet ya teman-teman ya. Nah untuk video ini ya teman-teman. Nah satu lagi, terus apa ya yang ditanyakan lagi kemarinnya, ini cook ya, ini cook ini dari baja. Jadi cari aja baja sok yang bagus, supaya jangan ini kalau di toko ini meletik, ini langsung nancep ke kulit kita. Luar biasa nih, saya udah pernah kayak gini. Nah ini udah lemah sekali ya, udah lama saya pakai dari awal sampai sekarang masih kayak gini. Nah ini kita tempah sendiri, kita buat sendiri,
kita papas, kita kekukkan sini supaya ada jalan relnya supaya tidak numbur mata pisaunya ya teman-teman ya. Nah, satu lagi ada yang bertanya, ini cook ya, satu lagi. Nah, satu lagi teman-teman. Durasi udah 10 menit ya teman-teman, jangan di skip. Harus teman-teman tahu ya timbangan ini. Nah, ini ketika sudah ditutup teman-teman ya. Nih, timbangan ini sudah ditutup. Ini udah dibaut. Terus ini teman-teman jangan ditokok sama ganco ya teman-teman ya. Misalnya ini anggap aja ganco. Kita tokok seperti ini nggak boleh teman-teman. Tidak boleh. Karena apa? Nanti pisaunya ini longgar. Kalau ini ditekan, ditokok seperti ini, nanti dek pisaunya langsung dorong ke sana, besok ganti lagi ini. Nah, jadinya pisau ini longgar. Kalau sudah longgar, timbangan Anda tidak normal kembali. Oke, teman-teman. Sampai di sini videonya tidak terasa sudah 10 menit lebih. Buat teman-teman semangat, semoga sehat selalu. Jangan lupa komen kalau jika ada yang mau dipertanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Like juga video saya teman-teman supaya saya tetap semangat untuk mengonten tentang seputaran timbangan ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.